Oke, kita lanjut ngomongin dunia. Jadi, ambil makan teman-teman. Sorry, kita makan ya. Ada cerita ini, Gus. Ada cerita. Kakek saya ini kan tempat orang suan-suan. Jadi, kakek saya almarhum, almarhumullah, itu orang kaya di kampung. Nomor 1 lah di kampung. Setelah sekarang saya sadar, kakek itu tidak pernah sedih. Bayangkan, saya dari kecil sampai beliau wafat, belum pernah nengok kakek ini murung, apa. Pokok happy, pokoknya happy. Pernah 10 hektar, Gus, padinya dimakan tikus semua. Ketawa kakek. Wih, hebat benar tikus ya. Gini, hebat benar tikus ya. 10 hektar nggak ada sisa. Ini berapa juta? Ini bukan malah nangis. Bukan malah nangis. Apa kata kakek? Ini Jong, kalau makin diratapi, makin nyerang tikusnya ini. Berarti kita tampilkan di depan iblis dan pasukannya ini, kita tetap happy, biarpun dapat musibah. Kata kakek saya. Oh, sekarang kita baru nyadar, oh rupanya rumus kebahagiaan kakek saya ini di situ. Dalam keadaan apapun, sampai susah membedakan kapan kakek ini lagi susah, kapan lagi sedih, kapan lagi happy. Happy terus pokoknya. Happy terus. Berantem misalkan sama nenek kan, almarhumah Mbah Yang Putri. Santai aja kakek, merokok udah diam, udah habis dah. Ngono tok, udah habis dah. Apa kata Mbah? Nggak ada perlawanan, nggak seru. Ngapain dilawan, mending ngopi. Iya. Memang kalau melawan makin jadi. Tapi kita kalau nggak mampu ya, ada waktunya kita nggak mampu. Ada waktunya. Saat sudah gitu memang harus dibikin santai, dibikin slow. Serius Gus, Ngopi. cerita kakek, baru ketemu rumusnya. Pernah Gus, wah habis dimakan tikus. Karena musuh kita cuma setan, kan sudah. Begitu setan melihat kita sedih, wah ini bisa ini di bawah. Dikasih musibah kan, oh habis ini. Ternyata santai Lu. nangis Bingung setan. deh setan. Aduh, aku nggak bisa membelokkan dia supaya murtad. Nah, gitu. Supaya kupur dengan Tuhan kan. Supaya kubur dengan Tuhan nggak bisa. Orang ini ternyata selalu happy, santai. Kalau kita begitu diterpa musibah, bingung, bimbang, aduh Tuhan kok begini, kok nggak dikasih rezeki. Nah ini kan sudah kubur nikmat itu. Nggak usah jauh-jauh lah. Gimana kemarin nelpon dengan Bapak Bagong? Nanam 20.000 batang cabai. Slow dia. Berapa nanam Mbak? 20.000 aja. Bih. 20.000 batang. Slow Santai aja. Enggak, wow. Oh, ini harapannya gini. Oh, enggak ada. 20.000 batang saja. Berapa pekerjanya ya? 30 Sampai sekat. sampai 50. 30 sampai 50 orang pekerjanya. Kalau kita pusing nanti bayarnya gimana? Santai, itu kan sudah ada yang ngatur. Ditanya kan, enggak rugi Pak? Iya, untung rugi biasa. Untung rugi biasa. Yang penting bisa menghidupi orang banyak. Gimana? Urip iku urup. Padahal hidup itu yang bisa menghidupi. Kakung waktu itu udah ngasih ilmu untuk kita. Hidup tuh begini loh. Nggak usah bikin ruwet. Nggak usah bikin ruwet. Santai kan mengeluarkan 50 orang. Waduh. Kalau dihitung matematika, pecah kepala kamu. Harga cabai cuma 12.000 katanya. 12.000. Pak Po bayar orangnya. Daripada nggak dipanen. Itu prinsip baku. Ketika busuk di batang, itu tidak bermanfaat, tidak berterima kasih pada Tuhan.
Yang kedua, walaupun Bakung pada waktu itu tidak dapat apa-apa, cuma dapatnya bayar orang, sudah buka lapangan pekerjaan, sudah bisa memberi kehidupan. Gitu. Kasih pelajaran untuk mereka, Gus, yang ngeluh-ngeluh harga turun ini, Gus. Kamu kalau harga naik, kamu diam-diam. Iya, gembira, senang. Gitu. Diam-diam. Diam. Begitu harga turun, kamu cerita, wah, pupuk ini. Semua medsos diceritain. Semua ceritakan. Untuk bayar ini tidak mampu, untuk ongkos ini sudah tidak bisa. Itu kesalahan kamu sendiri. Kamu berharap sama yang ditanam sama makhluk. Kalau memang terjadi rugi, yang terpenting di sana masih bermanfaat bagi orang yang bekerja. Kamu masih bayar bisa orang, memberi bayar orang kerja. Ya, bayar orang kerja. Harusnya yang kerja itu kan bisa ngasih makan anaknya, bisa beli beras. Itu kan sudah kamu sudah menang. Sama iblis kamu sudah menang. Walaupun kamu tidak dapat apa-apa, tapi kan kamu masih tidak dapat apa-apa. Pastilah lain waktu kan bakalan naik. Kalau ndak percaya, kalian ketika panennya sudah subur, terus harganya anjlok, terus kalian nesu dibabat, dapat 1 minggu naik, stres sendiri kan. Makanya kalau kalkulasi itu jangan kalkulasi untung, dikalkulasi sekiranya nggak terlalu rugi, pakpok. Dikalkulasi semacam itu. Begitu harganya naik, itu keuntungan kamu. Keuntungan itulah rezekinya. Nanam di sekarang harganya 45 cabai umpamanya. Wah, gua nanam ini kaya. Begitu turun, kamu bingung. Karena di kepalamu ada 45 tadi. Karena di kepalanya sudah 45. Begitu turun 12, aduh, seolah-olah mau nyangkur, mau manen itu sudah nggak bergairah. Sama seperti kita ya. Saat ini kita timun. Berbunga aja belum? Berbunga belum. Ya, masih umur belum 20 hari. Tapi harga timun melonjak ini 7.000. Sudah naik. Tapi kita langsung bilang kepada yang ngabari kita, nanti ketika kita panen 15.000. Tapi walaupun itu kita sudah kalkulasi harga 2.000 saja kita sudah masuk. Sudah dapat. Harga 2.000. Gimana ndak dapat tenaga sendiri? Tenaga sendiri. Cari lanjaran sendiri. Pokoknya serba sendiri. Pupuk beli yang udah kadaluarsa. Udah, jangan dimanjakan dengan pupuk-pupuk. Kalau seandainya bibit yang kadaluarsa bisa tumbuh, kita beli. Kita beli. Karena eksperimen 2 kali ndak tumbuh. Sekarang ini banyak LML nawarkan pupuk-pupuk 1 botol gini harganya mahal sampai 1 juta segala. Kalian harus mengukur Wih, penghasilan kalian berapa dari panennya gitu. Kebanyakan cerita yang diberikannya, kebanyakan cerita. Coba dia yang menawarkan itu tanya, kamu nanam berapa? Nah, tanyakan dulu, kamu sudah nanam belum? Walaupun tidak ditanyakan, Gus, cek rumahnya. Cek petani enggak nih? Petani apa enggak? Jangan-jangan dia sales, cuma sales gitu saja. Dia namanya sales kan nyari rezeki di situ. Ingin payu, gitu teman-teman. Jadi kalau pupuk-pupuk yang belum teruji atau yang belum pernah dipakai pada khalayak umum, itu enggak usah dulu. Kita bukan melarang ya Gus ya, kita bukan melarang kalian beli buku ini, enggak, ini sebagai perbandingan saja. Karena kami sudah pelaku teman-teman. Harus dicoba dulu. Kita sudah pelaku jor-joran pupuk, petani modern, pakai mulsa lah, pakai apa, drip, pakai walah macam-macam, sampai kita itu kerjanya hanya ngopi tok pernah. Ngopi. Aku dipikir
Kalau petani kerjanya hanya begini ya nggak asik, Iya. keringat kita nggak keluar, nggak asik. Nah, Kecuali kalian sudah punya modal berlebih, tidak apa-apa. Tapi mending pakai tenaga manusia, iya, bisa membayar orang, menggaji orang, menghidupi orang, daripada membayar mesin kan. bayar mesin, hasilnya pun nanti ya juga sama. Sama ketika menyuruh orang kerja, kan ada doanya mereka. Supaya lancar, ya, mereka sudah berdoa, Pasti tanaman kalian itu didoakan. didoakan. Kenapa? Karena ketika tanaman kalian berhasil, pasti mereka akan disuruh kerja lagi. Disuruh kerja lagi, mungkin kalau berlebih-lebih jangan pelit-pelit ngasih bonus. Kasih Nah, bonus. mereka akan senang menjaga dengan istiqomah. Betul. Bener-bener kerjanya kan. Benar kerjanya. Jangan hasil banyak, keuntungannya diambil sendiri, begitu. Ini mati sendiri. Iya, begitu akan jelek susah, kawannya diajak rembuk, kawannya yang diajak ikut susah. Aduh, Ketika nyaman, diam-diam. diam-diam Bukan hanya kawan, Gus, semua medsos diisi. diisi. Twitter, IG, TikTok, YouTube. Harganya Sosial. turun. Waduh, apa ini? Pemerintah nggak becus, wah. Pemerintah lagi. Padahal pemerintah tidak ikut nanam loh, disalah-salahkan. Aku ini salah apa? Sampai presiden kita bingung. Bingung. Aku iki ngurus pedagang, ngurus tukang becak, bukan hanya ngurus petani katanya. Di sana kemarau, udah bingung lah. Dulu disarankan untuk bikin tandong, walah nggak ada ais, nggak ada ini. Seandainya gini di sini mau dibikin jembatan, oh nggak bisa, ini harus pekerjaannya orang sini, harus sini ais. Padahal jembatan itu kan kemajuan. Yang menikmati bukan hanya orang-orang besar, orang-orang miskin kita pun bisa Bakalan meningkat. bakal meningkat. Dari segi ekonomi bakalan meningkat. Nah itulah, kalau ingin maju jangan tanggung-tanggung, Jangan maju mundur ya. jangan maju mundur. Karena kalau maju mundur Di itu lain sisi kapan mengeluh ada jembatan, begitu mau dibikinkan jembatan ada aja masalahnya, ribut. Oh, nanti penghasilan kami sebagai penambang gimana? Wah, jadi udah ada yang ngatur. Jadi yang kok ngomong jembatan juga ya. Oke, kita beralih teman-teman.